Di sebuah sudut kota kecil bernama Jember, hiduplah seorang gadis bernama Megawati. Ia lahir dari keluarga sederhana, anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai sopir angkot, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Sejak kecil, Mega, begitu panggilannya, sudah terbiasa membantu ibunya menyiapkan dagangan sebelum berangkat ke sekolah. Meski hidup pas-pasan, Mega adalah anak yang ceria dan penuh semangat. Ia tak pernah mengeluh tentang sepatu sekolahnya yang sobek atau bekal nasi garam yang dibawanya setiap hari. Justru dari hal-hal sederhana itu, ia belajar tentang ketangguhan. Di sela-sela waktu luang, Mega kerap bermain di lapangan tanah bersama teman-temannya, menggiring bola plastik dan melompat ke sana kemari seolah tak pernah lelah. Namun bukan sepak bola yang mencuri hatinya. Saat melihat kakak kelas bermain bola voli di lapangan sekolah, matanya bersinar. Dentuman bola, sorakan, dan semangat di setiap lompatan menarik perhatian Mega. Sejak hari itu, ia mulai datang lebih pagi ke sekolah, bukan untuk belajar, tapi untuk melihat voli dari balik pagar besi yang memisahkan lapangan dan ruang kelas. Suatu pagi, ketika Mega sedang menonton latihan voli seperti biasa, seorang guru olahraga bernama Pak Haris memperhatikannya. Ia melihat bagaimana mata Mega mengikuti setiap gerakan, setiap loncatan, setiap smash dengan penuh kekaguman. "Kamu suka voli?" tanya Pak Haris, dan Mega mengangguk dengan malu-malu. "Kalau begitu, ikut latihan sore ini," sambungnya dengan senyum ramah. Latihan pertama itu tak mudah. Mega yang belum pernah memegang bola voli secara serius, kesulitan mengikuti ritme latihan. Tangannya merah-merah, kakinya pegal, dan napasnya tersengal. Namun, ia tak menyerah. Hari demi hari, ia tetap datang. Bahkan saat teman-temannya mulai berhenti, Mega justru semakin rajin. Melihat kegigihannya, Pak Haris mulai memberi perhatian lebih. Ia bahkan meminjamkan sepatu olahraga bekas milik anaknya agar Mega tak lagi latihan tanpa alas. Dari situ, benih impian mulai tumbuh dalam hati Mega. Suatu hari nanti, ia ingin berdiri di lapangan besar, dengan seragam kebanggaan, mewakili tim besar, atau mungkin negara. Masa remaja Mega bukanlah masa yang mudah. Keluarganya mulai kesulitan ekonomi, dan ibunya sempat sakit selama beberapa bulan. Mega nyaris berhenti sekolah, tapi tekadnya untuk tetap bermain voli membuatnya bertahan. Ia bahkan mulai mengajar anak-anak kecil bermain di lapangan kecil dekat rumah, demi mengumpulkan uang tambahan untuk membeli peralatan latihan. Cibiran datang dari berbagai arah. "Cewek kok main voli, kulit jadi hitam nanti." Atau, "Lebih baik bantu ibu jualan daripada main bola." Namun, Mega tak peduli. Ia tahu, impian tak tumbuh dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk terus berdiri saat semua ingin menjatuhkan. Bahkan ketika ia hanya punya satu pasang sepatu robek, ia tetap datang ke lapangan, berlari, melompat, dan memukul bola dengan semangat yang tak bisa dibeli. Pelatih lokal lain mulai memperhatikannya. "Anak itu beda," kata mereka. Di balik tubuh kurus dan pakaian lusuh, ada kekuatan mental dan tekad baja. Mega tahu satu hal, jika ia ingin mengubah nasibnya, ia harus melawan batas, baik batas fisik, ekonomi, maupun prasangka. Usianya baru menginjak 16 tahun ketika Mega bergabung dengan klub junior di Surabaya. Ia harus meninggalkan rumah dan keluarganya, tinggal di asrama bersama pemain lain dari berbagai kota. Awalnya Mega minder, peralatan mereka lengkap, teknik mereka lebih matang. Tapi sekali lagi, ia menolak kalah. Ia berlatih 2 kali lebih keras. Bangun lebih pagi, latihan servis sendirian sebelum yang lain datang, dan menonton video pertandingan di malam hari. Pelatih klub mulai mempercayainya, memberi menit bermain lebih banyak. Dan saat turnamen antar klub digelar, Mega mencuri perhatian dengan spike keras dan blok yang nyaris sempurna meski tubuhnya tak setinggi lawan. Dari tribun, seorang pelatih Proliga melihatnya. Ia mencatat namanya, Megawati. Dalam waktu singkat, Mega dipanggil untuk bergabung dengan salah satu klub Proliga besar. Di sana, ia menjalani debut profesionalnya. Meski gugup, ia menunjukkan performa luar biasa. Penonton mulai bertanya, siapa gadis nomor 17 itu? Jawabannya jelas, ia adalah Megawati dari Jember. Performa luar biasa di Liga Nasional membuka jalan lebih besar untuk Mega. Suatu hari, surat undangan dari PVSI datang, ia dipanggil ke pelatnas untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Mega terdiam saat membacanya. Tangis haru meledak saat ia menelepon ibunya. "Bu, Mega dipanggil ke timnas." Persiapan menuju Asian Grand Prix tak mudah. Lawan-lawan dari Korea,
Jepang, dan Thailand jauh lebih tangguh. Tapi Mega tak gentar. Ia tahu, ini bukan hanya soal menjadi juara, tapi soal membuktikan bahwa gadis dari kota kecil pun bisa berdiri sejajar dengan bintang Asia. Dalam pertandingan melawan Thailand, ia mencetak 27 poin, tertinggi dalam tim. Meski Indonesia tak keluar sebagai juara, nama Megawati disebut-sebut dalam laporan media internasional. Di akhir turnamen, Mega mendapat kejutan, penghargaan pemain terbaik 2022. Tangannya gemetar saat menerima piala itu. Bukan karena beratnya, tapi karena ia teringat semua perjuangan, dari lapangan tanah di Jember, sepatu robek, hingga panggung Asia. Ia tersenyum, karena tahu, langit pun bisa disentuh, asal tak takut bermimpi. Setelah tampil gemilang di ajang internasional, nama Megawati mulai disebut dalam lingkaran elit voli Asia. Di antara banyak pujian, datang sebuah tawaran mengejutkan, klub asal Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, menginginkannya untuk musim mendatang. Ini bukan tawaran biasa. Red Sparks adalah salah satu tim kuat di Liga Voli Korea, dan tak sembarang pemain asing bisa masuk ke dalam skuad mereka. Mega membaca surat kontrak itu berulang kali. Ia tak menyangka, dari lapangan tanah Jember, kini karirnya membawanya ke negeri ginseng. Meski sempat ragu karena harus tinggal jauh dari keluarga dan tanah air, ia tahu inilah kesempatan emas. Ia menandatangani kontrak dengan tangan gemetar, menatap langit malam di kamar kosnya, dan berbisik dalam hati, "Bismillah, babak baru dimulai." Perjalanan pun dimulai. Ia berangkat ke Korea ditemani manajer dan seorang penerjemah. Begitu tiba, suhu dingin menusuk kulitnya, berbanding terbalik dengan hangatnya Jember. Tapi ia tersenyum. Karena di balik semua ketidaknyamanan, ada satu hal yang tak berubah. Semangat untuk bermain dan membuktikan bahwa dirinya pantas berada di antara para raksasa voli dunia. Hari-hari pertama di Korea terasa asing dan sunyi. Megawati tinggal di apartemen kecil yang disediakan klub, sementara latihan dijalani dalam ritme yang berbeda. Bahasa menjadi tembok tinggi yang harus ia daki tiap hari. Ia belajar kalimat dasar Korea dari aplikasi ponsel dan berlatih menjawab dengan gestur serta senyuman. Terkadang, di malam yang sunyi, ia duduk sendiri di balkon, menatap lampu kota dan menahan rindu. Tak jarang air mata jatuh saat melihat video keluarga di ponsel. Tapi setiap kali suara ibunya terdengar di ujung telepon, Mega kembali menguatkan hati. Ini bukan pengorbanan, ini perjalanan. Ia mulai mencatat setiap istilah voli dalam bahasa Korea, mencocokkan dengan teknik yang ia pahami. Teman-teman satu tim pun mulai terbuka, terkadang membawakan makanan hangat ke loker atau mengajaknya makan bersama. Pelan-pelan, tembok itu retak. Dan dari retakan kecil itu, cahaya persahabatan dan kepercayaan mulai masuk. Debut Megawati di Liga Voli Korea, yang disebut Liga Felix oleh sponsor, berlangsung menegangkan. Ia tak langsung menjadi starter, hanya bermain sebagai cadangan di awal musim. Banyak yang meragukannya, bahkan media lokal sempat menyebutnya pemain asing yang belum panas. Namun Mega tak gentar. Ia memperbaiki setiap kelemahan dengan telaten. Servisnya dipertajam, blok diperkuat, dan ia mulai mengatur strategi dengan setter tim. Perlahan tapi pasti, menit bermain bertambah. Dan ketika diberi kepercayaan penuh di laga penting, Mega mencetak 28 poin, menjadi top skor pertandingan. Musim berakhir dengan kejutan, tingkat keberhasilan serangannya mencapai 48,06%, angka tertinggi dalam satu musim sejak 2014. Wartawan mulai menulis ulang narasi mereka. Pemain asing, dingin, itu kini membara. Mega tersenyum membaca berita itu. Ia tahu, perjuangan diam-diam seringkali menghasilkan suara paling nyaring. Musim kedua, Liga Felix kedatangan pemain bintang dari Eropa, termasuk Tijana Bokovi, oposita Serbia yang dianggap terbaik dunia. Jadwal pertandingan mempertemukan Red Sparks dengan tim Bokovi dalam laga yang dinantikan banyak penggemar. Semua mata tertuju pada duel dua oposita beda benua. Di lapangan, Megawati tak gentar sedikit pun. Ia tahu betul siapa yang ia hadapi, tapi ia juga tahu siapa dirinya. Dalam 4 set yang melelahkan, Mega mencetak 33 poin, hanya 2 poin di bawah Bokovi. Lebih mengejutkan, akurasi pukulan Mega justru lebih tinggi malam itu. Meski timnya kalah tipis, nama Megawati melambung. Bintang baru dari Asia Tenggara, tulis media Korea. Ia bukan hanya bertahan melawan bintang dunia, ia bersaing, sejajar, dan menantang. Tak ada lagi keraguan, Megawati telah resmi menjadi kekuatan besar di liga terbaik Asia.
Di balik sorotan kamera dan sorak-sorai stadion, Megawati membawa harapan jutaan anak muda di Asia Tenggara. Ia adalah simbol bahwa mimpi tak punya batas geografi. Statistiknya musim itu luar biasa. 300 poin hanya dari bek atak, angka yang belum pernah dicapai pemain ASEAN sebelumnya. Anak-anak dari Indonesia, Filipina, hingga Vietnam mulai mengenakan jersey nomor 17 miliknya. Fanbase Megawati tumbuh pesat, dan media menyebutnya Queen of Sea. Di setiap wawancara, ia selalu menyebut asal-usulnya, Jember. Bukan demi nostalgia, tapi sebagai pengingat bahwa akar tak boleh dilupakan. Lebih dari sekadar pencapaian pribadi, Megawati membawa identitas kawasan ke panggung global. Ia bukan hanya bermain untuk menang, tapi untuk membuka pintu bagi generasi berikutnya. Dan pintu itu kini terbuka lebar, menyambut siapa saja yang berani bermimpi besar. Tahun-tahun berikutnya, Megawati tak hanya bersinar, ia mengoleksi gelar. Di ajang Nave Cewi Mencalenge Cup 2023, ia dinobatkan sebagai MVP setelah memimpin Red Sparks menuju kemenangan dramatis. Di tahun 2024, ia kembali ke tanah air dan membawa Jakarta BIN menjuarai Proliga. Puncaknya terjadi pada 2025. Volleyball, media olahraga voli paling bergengsi, menobatkannya sebagai pemain terbaik dunia. Sebuah pengakuan yang membuat dunia terdiam. Seorang gadis dari Jember kini duduk sejajar dengan legenda-legenda voli. Ia menerima piala itu di Seoul, berdiri di panggung besar dengan gaun sederhana dan senyum tulus. Kamera berkilat, wartawan berteriak namanya, tapi dalam hati Mega hanya mengucap satu kalimat, "Terima kasih, semesta. Aku belum selesai." Kontraknya di Korea Selatan mendekati akhir. Klub-klub dari Jepang, Turki, hingga tim elit Indonesia mulai mengirim proposal. Masing-masing menjanjikan gaji besar, fasilitas, dan gelar. Tapi Megawati tahu, pilihan ini lebih dari sekadar angka atau medali. Ia duduk bersama agennya, membaca setiap tawaran dengan cermat. Tawaran dari Jepang memberinya tantangan baru. Turki menawarkan peluang ke Liga Champions Eropa, sementara Indonesia ingin dia pulang dan jadi wajah olahraga nasional. Setiap pilihan terasa berat. Di tengah kebingungan itu, ia kembali ke Jember. Menginjakkan kaki di lapangan tempat ia dulu berlatih, ia bertemu anak-anak yang kini bermain di sana. Senyum mereka, mimpi mereka, mengingatkannya akan misi besarnya. Mega tahu, keputusan harus datang dari hati, bukan hanya dari kepala. Di balik prestasi yang bersinar, Megawati mulai merasakan tekanan mental yang luar biasa. Ekspektasi publik, beban membawa bendera negara, dan ketakutan akan cedera terus menghantui. Ia bahkan sempat ingin rehat sejenak dari dunia voli. Namun, dalam kesunyian itu, Mega menemukan kembali cinta sejatinya pada permainan ini. Ia menyadari, ia bermain bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, dan untuk semua anak yang bercita-cita besar meski berasal dari tempat kecil. Akhirnya, ia membuat keputusan mengejutkan. Ia menolak semua tawaran luar negeri dan memilih kontrak hybrid, bermain untuk klub dalam negeri sambil membangun fondasi pelatihan nasional. Dunia mungkin bertanya, mengapa? Tapi Mega tahu jawabannya, karena Indonesia layak dibangun dari dalam. Megawati kini tak hanya atlet. Ia menjadi mentor, inspirator, dan pelatih. Bersama beberapa mantan pemain nasional, ia mendirikan Akademi Voli Jember, sebuah tempat di mana anak-anak bisa berlatih dengan fasilitas layak, terinspirasi oleh perjalanannya. Ia sering terlihat melatih langsung, membetulkan posisi tangan, mengajarkan teknik blocking, atau sekadar memberi semangat. Mega tahu, mungkin dari tempat ini akan lahir Megawati-Megawati baru yang lebih hebat darinya. Ia tak takut tergantikan, ia justru menantinya. Kini, setiap kali ia kembali dari pertandingan, ia menyempatkan diri ke akademi. Di sana, tak ada lampu sorot, tak ada penonton, hanya semangat tulus anak-anak. Dan disitulah Mega merasa paling hidup. Kini, nama Megawati tak hanya dikenang di papan skor, tapi juga di hati rakyat. Ia disebut sebagai legenda hidup, bukan hanya karena statistik, tapi karena pengaruhnya yang melampaui lapangan. Ia telah membuka jalan bagi ratusan, bahkan ribuan pemimpi. Meski berada di puncak karir, Mega tak berhenti. Ia masih bermain, masih melompat, dan masih menyumbangkan poin demi poin. Tapi lebih dari itu, ia kini jadi jembatan antara generasi lama dan baru, antara mimpi dan kenyataan. Perjalanannya belum usai. Karena bagi Megawati, setiap titik pencapaian bukanlah akhir, tapi tumpuan untuk melompat lebih tinggi.
Ia adalah bukti hidup bahwa mimpi dari kota kecil bisa menggetarkan dunia, asal berani percaya dan terus melangkah.